Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara larutan itu bekerja. Nah, berdasarkan pengalaman apa yang kita lihat, kita alami dan kita rasakan selama kita melakukan proses penelitian dengan menggunakan material batuan dan pasir yang kita rendam dengan menggunakan air aki dan campuran garam, kalsium, batu kapur, dan pupuk KNO3. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah memesan larutan pengendap sodium metabisulfit yang rencananya kita akan gunakan sebagai bahan pengendap dari larutan yang telah kita buat. Ini SMB, ini sodium metabisulfit ini biasa digunakan sebagai pengendap khusus logam emas. Nah, harga dari SMB ini sebenarnya tidak terlalu mahal, hanya kisaran ya berapa itu, tapi yang jelas setelah dengan ongkos biaya pengirimannya ini biayanya ini 82.000 untuk ukuran 1 kg. Nah, minggu yang lalu juga kita telah menumbuk batu. Ini adalah setelah kita tumbuk itu hari, kita rendam, lantas kita pisahkan. Ini adalah material yang ikut dengan air, dan yang ini adalah material yang tidak ikut dengan air atau dalam model bentuk pasir. Kalau yang ini modelnya bentuk debu. Nah, ini juga sebagaimana apa yang telah kita lalui selama ini, kita pernah mencoba untuk membakar debu endapan yang seperti ini tanpa melalui proses perendaman. Ternyata yang kita bakar itu melogam, tapi warnanya warna putih. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat di berbagai literatur mengatakan bahwa yang digunakan sebagai pelarut logam timah di pertambangan yang ada di Bangka Belitung, dia menggunakan NaOH, atau dia dengan kata lain dia menggunakan caustic soda api. Nah, sedangkan pada saat kita membakar, kita selalu menggunakan soda api sebagai media pembersih dari material yang kita bakar, sehingga mungkin itulah yang menyebabkan setiap kali kita membakar maka logam yang muncul itu selalu berwarna putih, karena NaOH atau soda api itu mampu melarutkan logam timah. Sedangkan dalam setiap kandungan material itu timah, besi, tembaga itu pasti selalu ada, tidak akan mungkin tidak ada.
karena timah, besi, dan tembaga itu termasuk logam dasar. Sehingga untuk material yang semacam ini, bila mana kita bakar, kemungkinan besar itu akan meleleh, dengan catatan kita menggunakan soda api sebagai wadah campuran pada saat kita memanaskan material ini. Karena soda api itu mampu melarutkan timah, sedangkan prinsip karakteristik timah itu mampu menurunkan titik leleh logam yang lain bila mana dicampurkan dengan timah. Sehingga bila kita campurkan dengan soda api, kemungkinan besar memang warnanya warna putih, tapi kemungkinan besar itu mampu menangkap logam-logam yang lain. Nah, sehingga kesimpulan kami, bila mana kita ingin meneruskan atau ingin melakukan penambangan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya pasokan garam itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Karena kalau berdasarkan pengamatan yang kita lakukan atau berdasarkan pengalaman yang kita jumpai, bahwa material utama dalam pengolahan emas itu adalah garam dengan kapur dan air itu sendiri. Sehingga mungkin antara pertambangan dengan pertambangan mineral logam dengan pertambangan garam itu mungkin kita bisa jadikan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, khusus batu kapur, persoalan batu kapur ini sendiri dalam material yang mengandung unsur emas rata-rata itu adalah batu gamping atau batu kapur. Nah, namun usaha batu kapur juga itu mungkin kita paralelkan dengan usaha garam dan usaha pertambangan, karena bila mana kadar pH dalam sebuah larutan itu kurang, maka kita bisa menggunakan media kapur untuk meningkatkan kadar pH-nya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ini adalah SMB untuk percobaan-percobaan kita yang akan datang. Mungkin kita bisa gunakan SMB sebagai bahan pengendap, sehingga kita memang betul-betul yakin yang endapan yang ada di dasar itu adalah logam emas. Nah, ini juga mungkin kita akan rendam. Dua alternatif ini, kita bisa langsung bakar, nanti setelah jadi logam baru kita endapkan, atau dalam keadaan begini kita rendam dan endapannya itu air rendamannya ini kita endapkan dan endapannya itu nanti kita bakar. Ya, tapi yang pasti yang saya sampaikan bahwa untuk teman-teman yang ingin memesan sodium metabisulfit, silahkan dipesan saja melalui toko-toko online yang ada. Terserah belinya di toko yang mana. Yang pasti setelah beberapa kali kita melakukan pemesanan dan itu gagal, itu mungkin dikarenakan pada saat itu marak-maraknya virus corona atau ramai-ramainya corona, sehingga mungkin proses pengiriman juga pada saat itu terlambat. Ya, saya kira untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.